Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, saya sendiri Quratul Ayun dan teman saya Dwi Alia Uljana, yang akan membahas tentang manajemen sumber daya, biaya, dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan Islam. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan ini dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pembelajaran atau pengadilan. Sedangkan masalah sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan berjalan dengan lancar, efisien, teratur, dan efektif. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, tanaman, jalan menuju madrasah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti tanaman madrasah untuk pengajaran biologi, halaman madrasah sebagai lapangan olahraga, dan komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan baik dengan mengikuti kebutuhannya. Yang pertama itu lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat dan awet. Yang nomor 2 itu rapi, indah, bersih, anggun, dan lain sebagainya. Nomor 3 kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi. Nomor 4 memiliki jangkauan waktu yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan. Yang nomor 5 memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti mushola dan masjid. Selanjutnya yang B, prinsip-prinsip manajemen biaya dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip pengelolaan keuangan di sekolah secara umum itu yang pertama, yang A, prinsip perencanaan. Jadi perencanaan gitu. Implementasi prinsip-prinsip keuangan pada pendidikan, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan Islam, swasta, dan pondok pesantren, maka untuk sumber dana sekolah tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah, tetapi dari sumber dan dari beberapa komponen di atas. Untuk itu lembaga pendidikan Islam sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua santri atau siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite atau majelis. Yang B, prinsip pelaksanaan. Setelah dana didapatkan melalui perencanaan yang baik, maka manajer lembaga pendidikan Islam itu harus berusaha mengembangkan melalui usaha-usaha produktif agar uang itu tidak habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terdapat dari beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, prinsip pencapai tujuan.
Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Yaitu yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap dipakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah itu selalu siap pakai di setiap saat. Pada saat seseorang personel sekolah akan menggunakannya. Prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik. Ya, selanjutnya, prinsip administratif. Yang dimaksud dengan itu, manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu diperhatikan undang-undang, instruksi, dan pertunjukan teknis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan dan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat banyak sehingga manajemen melibatkan banyak orang. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Selanjutnya, tentang proses manajemen biaya dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam. Proses manajemen biaya keuangan ini proses pengelolaannya keuangan yaitu meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan, dan evaluasi anggaran dan bertanggung jawab. Pemasukan dan pengeluaran keuangan di sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapat dan belanja sekolah, yaitu ada beberapa hubungan dengan penyusunan tersebut, yaitu tentang penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan aktivitas pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dalam pengelolaan secara sarana dan prasarana pendidikan agar dalam kondisi siap pakai, itu diperlukan tugas khusus yang menanganinya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu guru dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, utamanya yang berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang menjunjung sebagai berikut: perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, investasi sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yang terakhir penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kesimpulan dari makalah di atas, itu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan pada dasarnya manajemen keuangan merupakan salah satu